Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi kimia kelas 10 yaitu struktur atom. Di mana pada struktur atom ini kita akan mempelajari 5 teori atom, di mana yang pertama yaitu ada teori atom Dalton. Pada teori atom Dalton ini, dia mengatakan yang pertama, atom itu seperti bola pejal yang sangat kecil dan tidak dapat dibelah tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan. Nah, teori atom Dalton yang kedua mengatakan atom merupakan bagian terkecil dari unsur. Teori atom Dalton yang ketiga mengatakan unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama. Unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama. Nah, teori atom Dalton yang keempat juga mengatakan unsur yang beda mengandung atom-atom yang berbeda pula. Nah, selanjutnya atom-atom akan bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan yang tetap atau sama. Nah, yang terakhir, teori atom Dalton mengatakan atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom lain. Teori atom Dalton ini dikenal dengan teori bola pejal. Nah, contoh bola pejal itu seperti ini, merupakan teori dari atom Dalton. Nah, yang selanjutnya dia yaitu teori atom Thomson. Yang membedakan teori atom Dalton dan teori atom Thomson, Thomson mengatakan suatu atom berbentuk seperti bola yang bermuatan positif. Suatu atom berbentuk seperti bola yang bermuatan positif dan elektron yang tersebar merata dalam bola tersebut. Dan elektron
yang tersebar merata dalam bola tersebut. Nah, teori atom Thomson ini dikenal dengan model atom roti kismis. Kenapa dikatakan begitu? Karena dia bentuknya seperti ini. Tersebar elektron positif secara merata dan juga elektron negatifnya. Makanya dia dikatakan model atom roti kismis. Nah, untuk teori atom yang ketiga, yaitu adalah teori atom Rutherford. Nah, teori atom Rutherford menyatakan atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Sedangkan elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom tersebut. Nah, teori atom yang kedua menurut Rutherford yaitu atom bersifat netral. Apa yang dimaksud dengan atom bersifat netral? Atom bersifat netral itu maksudnya yaitu jumlah proton dengan jumlah elektron sama di dalam inti atom. Oke. Teori atom Rutherford yang juga mengatakan massa inti atom itu tidak seimbang. Massa inti atom tidak seimbang. Dengan massa proton di dalam inti. Karena diprediksi ada partikel lain dalam inti tersebut agar mereka seimbang. Itulah yang disebut dengan neutron. Oke, menurut teori atom Rutherford ini, dia ada inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Ya, seperti ini. Nah, ini dia namanya inti atom yang terdiri dari proton dan juga neutron. Nah, di sekelilingnya terdapat elektron yang mengelilinginya.
sini elektron, di sini elektron, di sini juga elektron, di sini elektron yang mengelilingi inti atom. Elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teori atom Bohr. Nah, pada teori atom Bohr dikatakan elektron yang mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi atau kulit tertentu. Elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi atau disebut dengan kulit. Nah, kulit ini seperti yang kita ketahui, kulit K, L, M, dan juga kulit N. Nah, selanjutnya pada teori atom Bohr juga dikatakan elektron dapat berpindah dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Ke tingkat energi yang tinggi, dan ini disebut dengan eksitasi. Yaitu perpindahan elektron dari tingkat yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, pada teori atom Bohr juga dikatakan elektron juga dapat berpindah sebaliknya, yaitu dari tingkat energi yang tinggi berpindah ke tingkat energi yang rendah, dan ini dikatakan dengan deeksitasi. Yaitu perpindahan elektron dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Oke, yang terakhir dia ada mekanika kuantum. Teori atau mekanika kuantum. Nah, berdasarkan teori mekanika kuantum, terdapat sifat dualisme dari elektron. Sifat dualisme dari elektron. Yaitu di mana elektron dia dapat menjadi partikel dan juga dapat menjadi gelombang. Nah, mekanika kuantum juga mengatakan tidaklah mungkin menentukan posisi serta momentum yang pasti dari elektron di dalam atom. Tidaklah mungkin menentukan posisi serta momentum yang pasti dari elektron di dalam atom.
Adapun yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron di suatu titik pada jarak tertentu. Oke, begitulah 5 teori dari struktur atom, di mana yang pertama teori atom Dalton yang sering disebut teori atom bola pejal, dan yang kedua ada teori atom Thomson, yaitu sering dikenal dengan model atom Rotiki-Smith, dan yang ketiga ada teori atom Rutherford yang dikatakan di sini ditemukan inti atom. Nah, untuk yang keempat ada teori atom Bohr, di mana pada teori atom Bohr ditemukan kulit atau tingkat energi dari elektron. Nah, yang kelima ada teori mekanika kuantum, di mana ditemukan ada dua sifat dualisme dari elektron, yaitu di mana elektron dapat menjadi partikel dan juga menjadi gelombang. Oke, setelah kita mempelajari 5 teori atom tadi, nah kita akan mempelajari bagian-bagian dari atom itu sendiri. Nah, sebelum mempelajari itu, pertama-tama kita akan mempelajari golongan terlebih dahulu. Nah, ini adalah 8 golongan yang perlu adik-adik sekalian untuk ingat. Tidak perlu dihafal, tapi jika bisa kalian ingat dia ya. Dia berada pada golongan berapa. Nah, pertama dia pada golongan 1A itu terdapat unsur hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, sedangkan pada golongan 2A dia ada beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan juga radium. Sedangkan pada golongan 3A terdapat atom boron dan juga aluminium. Pada golongan 4A terdapat karbon, silikon, germanium, timah, dan juga timbal atau Pb. Nah, pada golongan 5A nitrogen, fosfor, arsenik, antimon, dan bismut. Pada golongan 6A yang perlu kalian ingat oksigen, belerang, selenium, tellurium, dan juga polonium. Nah, pada golongan 7A yang perlu diingat ada dia fluor, klor, bromium, iodin, dan juga astatin. Nah, terakhir pada golongan 8A atau golongan gas mulia, ada pertama helium, neon, argon, krypton, xenon, dan juga radon. Nah, berikut ini adalah 8 golongan A. Ingat sekali lagi golongan A. Nah, pada unsur itu, seperti yang kita pelajari tadi, dia terdapat proton, neutron, dan juga elektron, di mana mereka adalah partikel dasar penyusun atom. Nah, jadi proton itu adalah partikel bermuatan positif
yang menentukan identitas suatu unsur. Yang menentukan identitas suatu unsur. Atau nomor atom. Sedangkan neutron adalah partikel netral yang tidak bermuatan. Partikel netral yaitu tidak bermuatan. Yang terdapat di inti atom. Sedangkan elektron adalah partikel bermuatan negatif yang mengorbit inti atom. Nah, kita masuk ke contoh. Misalnya di sini ada unsur K dengan nomor atom 19 dan nomor massa 39. Nah, coba kita tentukan proton, neutron, dan juga elektronnya. Oke, jadi yang di atas, ingat sekali lagi kalau dia di atas ini, dia itu nomor massa. Nomor massa ini biasa disebut atom relatif atau AR. Nah, sedangkan yang di bawah, ingat sekali lagi yang di bawah ini merupakan nomor atom. Nomor atom. Nah, jadi untuk mencari konfigurasi elektron dari unsur-unsur ini, nanti kita akan memakai nomor atom, bukan nomor massa. Ingat sekali lagi yang akan dipakai nomor atom. Jadi biasanya nomor atom itu lebih kecil daripada nomor massa. Dan nomor massa itu biasanya kelipatan dari nomor atom. Nah, K ini merupakan unsur atau atom. Oke, nah pertama kita akan mencari protonnya terlebih dahulu. Protonnya. Nah, seperti yang dikatakan tadi, proton adalah partikel bermuatan positif yang menentukan identitas suatu unsur atau nomor atom. Jadi dia itu, proton itu sama nomor atom itu biasanya sama. Sama dengan nomor atom. Karena dia protonnya sama dengan nomor atom, berarti proton dari unsur kalium ini adalah 19. Nah, untuk mencari neutron, neutron itu dicari dengan cara nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Ini nomor massa dikurang nomor atom. Jadi, neutronnya sama dengan 39 dikurang 19. Nah, neutronnya tadi nomor massa dikurang nomor atom. Jadi 39 dikurang 19 sama dengan 20. Jadi neutron dari unsur kalium adalah 20. Nah, selanjutnya kita cari elektronnya. Nah, elektron ini adalah partikel bermuatan negatif yang mengorbit inti atom. Biasanya proton dan elektron itu memiliki jumlah yang sama jika dia tidak bermuatan. Nah, ini karena tidak ada muatannya, dia dalam bentuk unsur, bukan dalam bentuk ion, jadi dia elektronnya sama dengan jumlah protonnya. Jadi dia jumlahnya 19. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba ion dari unsur kalium. Misalnya kita sini dia K+. Dia berarti plus, dia melepaskan elektron. Dia memberi. Jadi dia bermuatan positif.
Kalau dia melepaskan elektron, dia itu bermuatan positif. Namun jika dia menerima elektron, dia bermuatan negatif. Kita masuk ke contoh dari ion K+ terlebih dahulu. Ini merupakan ion. Nah, pertama kita cari jumlah protonnya. Nah, di sini dapat kita lihat protonnya tadi sama ya, seperti dengan unsur kalium. Dia sama 19. Nah, untuk neutronnya, dia itu sama. Yang berbeda itu dia nanti ada pada elektronnya. Nah, jika dia positif, dia itu melepas. Melepas berarti dia berkurang. Jadi karena ini dia positif 1, jadi elektronnya itu 19 dikurang 1. Jadi elektron ion K positif itu sama dengan 18. Nah, sedangkan pada unsur kalium tadi elektronnya 19. Sedangkan saat dia melepaskan elektron, dia berkurang menjadi 18. Nah, kita ambil contoh yang menerima elektron. Kita misalkan dia di sini ada oksigen dengan nomor atom 8 dan nomor massa 16. Nah, oksigen itu biasa menerima 2 elektron. 2 elektron atau 2 minus. Nah, di sini artinya menerima elektron. Nah, di sini nomor atomnya 8, nomor massanya 16. Jadi, jumlah protonnya yaitu sama dengan nomor atomnya, 8. Jumlah neutronnya 16 dikurang 8 sama dengan 8. Nah, untuk elektronnya, dia kan menerima 2 elektron ini yang diterimanya. Jadi pada elektronnya kita tambah. Jadi dia 8 ditambah 2. 8 tambah 2 menjadi 10. Nah, ingat ya, kalau dia melepas berarti elektronnya itu berkurang. Namun tandanya dia ion positif. Jika ionnya negatif, maka elektronnya itu bertambah. Seperti O ini. Dia kan elektronnya bertambah. Oke. Nah, setelah kita masuk kepada golongan ini, tadi kita sudah mengetahui cara mencari proton, neutron, dan juga elektron. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron kulit. Konfigurasi elektron kulit. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron kulit. Nah, inti atom itu dikelilingi oleh lintasan-lintasan elektron. Nah, inilah yang disebut dengan kulit. Nah, ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, dan kulit kelima. Nah, konfigurasi elektron kulit ini terdapat 7 kulit karena di dalam sistem periodik unsur terdapat 7 periode, di mana artinya elektron kulit ini memiliki 7 tingkatan kulit, di mana kulit yang pertama yaitu ada kulit K, L, M, N, dan juga O. Untuk 2 kulit terakhir biasanya itu jarang dipakai, jadi kita akan mempelajari subkulit K, L, M, N, dan juga O. Nah, cara mencarinya yaitu 2N kuadrat. Nah, misalnya kita mencari kulit K. Kulit K itu 2. Kulit K ini kan adalah kulit pertama, jadi kita masukkan dia ini 1. Pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 dikali 1 sama dengan 2. Berarti pada kulit K
dia berisi 2 elektron, maksimal bisa diisi oleh 2 elektron. Sedangkan pada kulit L, 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 8. Oke, pada kulit M, 2 dikali 3 pangkat 2, 9. 2 kali 9 sama dengan 18. Sedangkan pada kulit N, 3 pangkat 3, maksud saya 4 pangkat 4 sama dengan 16, dikali 2 sama dengan 32. Sedangkan yang selanjutnya 5 dikali 5 sama dengan 25, 2 dikali 5 sama dengan 50 untuk kulit O. Nah, syaratnya di sini isi dari kulit terakhir itu maksimal 8 atau kurang dari 8. Yang artinya jika di kulit terakhir itu 9, jika di kulit terakhir itu 9, jadi kalian buat itu terakhirnya 8, di sampingnya dilanjutkan menjadi 1. Jadi dia 8, 1. Tidak boleh dia di akhir kita buat 9 atau 10. Jadi dia tidak boleh berisi lebih dari 8. Begitu. Jika dia terisi 8 di akhir, maka kita isi di kulit selanjutnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kan dia ada konfigurasi elektron kulit. Nah, selanjutnya dia ada konfigurasi elektron subkulit. Nah, pada konfigurasi elektron subkulit ini ada. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari konfigurasi elektron subkulit. Jadi dari kulit KLMNO ini dibagi-bagi lagi menjadi kulit SPDF. Nah, kulit SPDF. Jadi di sini ada pengisian tingkatan elektron. Nah, berikut saya gambarkan terlebih dahulu ya. Agar gampangnya, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Nah, selanjutnya kita mulai lagi dia di 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, dan 7P. Kita isi lagi dia di sini 3D, 4D, 5D, dan 6D. Selanjutnya 4F, dan terakhir dia ada di 5F. Oke, pengisian elektronnya ini bukan 1S, 2S, 3S, 4S, baru ke 2P, seperti ini. Bukan. Dia mengisi dari energi yang paling kecil ke tingkat energi yang paling besar. Masuk dari sini, lanjutnya masuk ke sini. Seperti ini, dari ke 2P ke 3S. Masuk lagi ke 3P ke 4S. Lalu masuk ke 3D, 4P, 5S. Habis itu masuk ke 4D, 5P, 6S. Selanjutnya dari sini naik ke atas ke 4F, 5D, ke 6P, selanjutnya ke 7S. Setelah itu ke 5F, 6D, dan terakhir dia berada di 7P. Nah, untuk lebih gampangnya kita urai ya dia seperti ini. Jadi dia 1S, 2S, 2P, masuk ke 3S,
Selanjutnya ke 3P, 4S, ke 3D, 4P, 5S, ke 4D, ke 5P, selanjutnya 6S, lalu ke 4F, 5D, 6P, dan 7S. Selanjutnya 5F, 6D, dan terakhir dia 7P. Nah, masing-masing SPDF ini berisi elektron yang berbeda-beda. Nah, pada S dia itu isi elektron maksimalnya maksimal berisi 2 elektron. Sedangkan pada P dia maksimal berisi 6 elektron. Pada subkulit D dia maksimal berisi 10 elektron. Pada subkulit F dia maksimal berisi 14 elektron. Baik, dari konfigurasi elektron subkulit ini kita dapat menentukan periode dan juga golongan. Nah, periode dapat dilihat dari banyaknya kulit yang terpakai. Kulit yang terpakai. Atau bisa dilihat dari kulit es yang terakhir. Kulit es yang terakhir. Nah, untuk pada golongan A dan B beda cara mencarinya ya. Pada golongan A itu jika konfigurasi berakhir pada subkulit S. Jika konfigurasi berakhir pada subkulit S. Nah, selanjutnya untuk pada golongan A, jika dia berakhir di P, berakhir di subkulit P, maka dia ditambah dengan subkulit S. Jika dia berakhir di subkulit P, dia ditambah dengan subkulit S. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, untuk pada golongan B, dia dapat dilihat jika berakhir di subkulit D. Di subkulit D. Nah, jika dia berakhir di subkulit D, sama halnya dengan ini, dia juga kita tambahkan dengan subkulit S. Misalnya, misalnya dia berakhir di 3D, namun di sebelumnya ada 4S. Nih, berakhir di 3D. Kan sebelumnya itu dia 4S. Ditambah 4S. Jadi, jika jumlah S ditambah jumlah D sama dengan 8, 9, 10, ini berada di golongan 8B. 8B. Nah,
Jika dia jumlahnya 11, dia itu berada di golongan 1B. Jika dia berjumlah S ditambah D-nya berjumlah 12, maka dia berada di golongan 2B. Nah, jika dia berakhir di 4F, maka ini merupakan golongan 3B lantanida. Jika dia berakhir di 5F, maka dia merupakan golongan 3B actinida. Oke, itulah cara penentuan golongan A dan juga golongan B. Nah, di sini perlu diingat, ini ada catatan aturan Aufbau. Di mana jika dia berakhir di D4, itu harus kita buat D5 menjadi D5. Jadi, misalnya di kulit es itu kan ada 2. Ambil dari kulit es itu untuk memenuhi kulit D ini menjadi 5 seperti itu. Jadi dia tidak boleh saat kita buat konfigurasi elektron subkulit tidak boleh itu ada D4. Jadi dia harus D5. Nah, sama halnya juga dengan D9. Dia harus menjadi D10 elektronnya diisi. Mengapa demikian? Karena menurut aturan Aufbau pada kulit D dia harus minimal berisi setengah atau full. Begitu. Jadi dia kalau D4 kita ubah jadi kita ambil satu elektron lagi dia menjadi D5 dari kulit es sebelumnya. Begitu. Sama halnya juga dengan D9. Tapi jika dia berisi D2 atau D3 itu bisa berisi D6, D7, D8 dan D8 itu bisa. Tapi jika dia D4 harus kita ubah menjadi D5 dan jika dia D9 harus kita ubah menjadi D10. Oke, masuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh. Nah, kita misal ambil contoh sulfur. Atau belerang dia nomor atomnya 16. Nah, kita buat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Kita mulai dari 1S. Ingat, S maksimal berisi 2. Kita isi 2 elektron. Berarti kurang 14 lagi. Kita masuk ke 2S2. 2S kita isi 2 jadi 4. Selanjutnya kita masuk ke 2P. Ingat P berisi 6 elektron. Ini masih bisa kita isi full 6 karena jumlahnya masih 10. Selanjutnya kita masuk ke 3S. 3S maksimal berisi 2 jadi 10, 12. Berarti kita masih butuh 4 lagi. Selanjutnya 3P. Nah, P ini maksimal berisi 6, tapi kita hanya butuh 4 lagi. Jadi kita buat 4. Jadi sudah pas ya. 2 tambah 2, 4, ditambah 6, 10, ditambah 2, 12, ditambah 4, 6, 16. Nah, caranya menentukan golongan, kita lihat 3S. Kita lihat S dan P. Ini berakhir di P tadi. Maaf, ini berakhir di 3P4. Nah, dia berakhir di P, maka dia ditambahkan dengan kulit S-nya. Jadi, kita buat 3S2 ditambah 3P4. Kita lihat di sini adalah ini. Nah, yang kita lihat adalah ini, yaitu elektronnya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Karena dia berhenti di P, maka dia golongan A. Jadi dia golongan 6A. Nah, selanjutnya untuk periode. Kita lihat kulit S yang terakhir. Dia berada di golongan 3. Nah, periodenya kita lihat kulit S terakhir. Kulit S terakhir. Nah, kulit S terakhir di sini adalah
3S berada pada kulit 3S2. Maka dia berada pada periode ke-3. Oke, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Kromium, dia di sini nomor atomnya 24. Oke, kita masuk. Pertama 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Kita hitung dulu ini 10, 18. Berarti masih butuh 6 lagi. 3P6. Selanjutnya kita masuk 4S2. 3, inilah masuk seperti bau ini. Dia 4S2. Selanjutnya ke 3D. Kita butuh berapa lagi tadi? 10, 20. Ini 4. Berarti di sini 3D4. Nah, namun seperti aturan bau tadi, jika dia D4 harus kita buat menjadi D5. Maka elektron yang di 4S2 ini kita ubah dia menjadi 1 dan di sini menjadi 3D5. Nah, ini menjadi 1 ya. Dan D-nya menjadi 5. Jadi tidak boleh 4S2 dan 3D4 di akhir. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan golongannya. Nah, dia berakhir di subkulit D. Jika berakhir di subkulit D, maka dia berada pada golongan B. Nah, golongan 3D ditambah dengan subkulit S. Jadi dia 4S1 ditambah 3D5. Maka dia berada pada golongan 6. Golongan 6. Nih, 1 ditambah 5. Golongan 6B. Untuk periodenya, lihat subkulit S terakhir. Berada di periode 4 ini. Oke, yang terakhir contohnya kita ambil strontium. Sr dengan nomor atom 38. Kita buat 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, dan terakhir 5S2. Coba kita hitung. 10, 20, 30, 36, 38. Oke, kita cari. Dia berhenti di S. Berarti kalau dia berhenti di S itu golongan A. Golongan A, maka 5S2. Nah, berarti dia elektronnya terisi 2, berarti dia berada pada golongan 2, berada pada golongan 2A. Dan berada pada periode 5. Ingat, untuk periode lihat subkulit S terakhir, dan untuk golongan kalau dia berhenti di subkulit S, maka dia golongan A. Jika dia berakhir di subkulit P, maka dia ditambah S dan dia itu juga termasuk ke golongan A. Ingat, untuk golongan B dia itu berakhir di kulit D. Golongan A berakhir di kulit S dan juga P, sedangkan golongan B berakhir di kulit D. Oke, baik, sekian untuk materi struktur atom kali ini. Semoga kalian mengerti dan paham. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.